wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Wulan Channel. Kali ini aku mau sharing tentang tahapan proses pengajuan nikah dengan anggota TNI AD atau dengan abdi negara. Nah, yang akan aku sharing ini berdasarkan pengalaman aku kemarin waktu aku pengajuan nikah TNI dengan suami aku. Nah, setelah aku deskripsiin, itu ada 9 tahapan yang harus dilalui saat melakukan proses pengajuan. Nah, 9 tahapan ini tuh berdasarkan yang aku jalan kemarin ya. Jadi tuh setiap orang yang mau mengajukan nikah tuh beda-beda tahapannya. Nah, ini tuh versi aku. Untuk tahapan pertama yaitu proses administrasi. Ya, di tahap ini penting banget karena awalnya kalian harus mempersiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan, baik itu berkas-berkas yang dari kesatuan, berkas data diri, data keluarga, dan data calon suami kalian, yaitu meliputi dari surat pengantar RT, RW, kelurahan, akta, ijazah, KK, KTP, foto, kemudian ada SKCK. SKCK itu tidak hanya untuk kita calon pengantin, tapi juga untuk orang tua kita dan juga abang beserta orang tuanya. Dan juga ada dokumen yang dari kesatuan itu butuh difotokopi dan legalisir. Nah, selain berkas-berkas itu, nanti kalian juga ada surat yang ditujukan kepada dan Ramil dan Dandim. Tahapan yang kedua yaitu kita menghadap ke Koramil. Nah, untuk Koramil ini biasanya itu setiap kelurahan atau setiap desa itu ada ya Koramil gitu. Nah, nanti kita datang ke Koramil itu menemui babinsanya. Nah, di situ kita bakal dibantu sama babinsanya, kira-kira tuh persyaratannya atau kebutuhannya tuh apa aja tuh bakal dibantu gitu. Nah, nanti di Koramil ini kita juga diminta untuk mengisi data diri tentang keluarga kita beserta juga tentang calon suami kita. Nah, nanti di tahapan yang Koramil ini kita juga mengumpulkan beberapa berkas serta mengisi form. Tahap yang ketiga yaitu kita menuju ke Kodim. Setelah kita dari Koramil, kita ngasih surat yang untuk dan Ramil, terus kita ngasih data diri kita, juga mengisi form, nanti kita tuh dapat kayak surat pengantar. Nah, nanti surat ini tuh beserta berkas yang lain itu dibawa ke Kodim. Nah, di Kodim ini itu kita sudah berpakaian baju persib. Nah, kita nanti di sana bakal ada yang namanya lip pers, yaitu atau penelitian personil. Nanti itu kita ada diwawancara dan tes kayak nulis esai seperti itu, beserta kita juga nanti di sana ngumpulin berkas, dokumen, juga kita mengisi form seperti itu. Tahapan yang keempat yaitu ke Korem. Nah, setelah kita mengurus di Koramil dan di Kodim, selanjutnya kita menuju ke Korem. Nah, di Korem ini tuh tempat untuk para calon pengantin yang akan nikah dengan anggota tuh ngurusnya tuh di sini, juga tempat ngurus-ngurus anggota yang jika mau cerai beserta atau calon anggota gitu yang mau daftar jadi abdi negara. Nah, nanti di sini sama kita mengumpulkan berkas, dokumen, lalu kita mengisi form. Kemudian kita nanti di sini juga di lip pers, ada diwawancara dan tes tertulis. Nah, nanti di sini pun kita juga menghadap dan ramennya. Tahapan yang kelima yaitu tes kesehatan. Nah, biasanya tes kesehatan ini tuh dilakukan di dekat kesatuan batalionnya. Jadi tuh nanti di sana tuh disediain atau ada rumah sakit khusus untuk bagi calon pengantin melakukan tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini tuh nanti tuh bakal dicek semua, mulai dari medical check up, EKG, ronsen, tes HIV, tes kehamilan, tes keperawanan. Pokoknya itu dari luar dalam tuh nanti tuh bakal dicek, bakal dites. Jadi tuh kalau misalnya ada sesuatu atau yang gak sehat di tubuh kita tuh bakal ketahuan. Tahapan yang keenam yaitu ke resimen. Nah, ke resimen ini nanti kita
membawa berkas-berkas yang udah dari awal kita dari Koramil, Kodim, Korem, kemudian hasil tes kesehatan dan berkas lainnya itu nanti dibawa dikumpulin di resimen. Nah nanti di resimen pun juga ada lead pers, wawancara dan tes tertulis, dan di sini nanti kita juga menghadap dan mainnya gitu. Nah nanti di sana kita juga bakal ditanya-tanyain hampir dari Kodim, Korem, resimen itu sama gitu. Dari tes wawancaranya, tes terusnya hampir sama. Nah, jadi kita tuh kalau menghadap sering-sering menghadap itu bakal terbiasa seperti itu. Nah nanti dari resimen ini kita juga bakal dapat berkas yang nanti dibawa ke kesatuan. Tahapan yang ketujuh adalah tes bintal ke divisi. Nah berhubung suami aku dia kan ikut kostrat, jadi dia bintalnya tuh ada di divisi. Nah nanti di sini tuh bakal ditanyain seputar agama dan sholat, ngaji seperti itu. Jadi diusahain buat teman-teman yang muslim itu bisa membaca Al-Quran dan bisa doa-doa harian. Tahapan yang ke-8 yaitu menghadap ke kesatuan batalion. Nah setelah kita melewati beberapa tahapan yang mulai dari kita ke Koramil, ke Kodim, ke Korem, ke resimen, nah kemudian kita menghadap ke kesatuan batalion. Nah nanti di sini itu seperti apa ya, kayak puncak perjuangan kita gitu. Setelah kita melewati tahapan, nah kemudian kita sampailah di batalion, dimana nanti kita bakal menghadap komandan. Nah sebelum kita menghadap komandan, terlebih dahulu kita bakal menghadap atasan-atasan atau staff. Nah untuk aku pribadi kemarin tuh sekitar ada 3 staff yang harus aku hadap gitu ya. Dan itu sama kayak tahapan yang sebelumnya gitu. Kita kayak di wawancara, ditanya-tanyain. Nah santai aja, kita tuh nggak sendirian, kita nanti bakal ditemenin sama calon suami kita. Nah setelah kita menghadap 3 atasan, kemudian kita akan menghadap wadan atau wakil komandan. Nah di sini nanti kita menghadap wadan beserta ibu wadan. Nah nanti di sini kita juga sama nih, kayak ditanya-tanyain gitu seputar hubungan kita dengan calon suami kita, tentang kesiapan kita jadi seorang persit seperti itu. Nah setelah kita melewati staff-staff atasan dan juga wadan, dan yang terakhir yaitu kita menghadap ke komandan. Nah ini tuh puncak banget, puncak-puncaknya kita melakukan proses pengajuan. Nah di proses ini tuh kita eksklusif gitu ya, menghadap ke komandan beserta ibu komandan. Nah sama nanti di tahapan ini tuh kita bakal ditanya-tanya ini banyak ya tentang perjuangan kita dari awal, terus hubungan kita, terus gimana siap nggak jadi persit. Nah tahapan yang terakhir yaitu kita mengurus ke KUA ya. Setelah kita mendapatkan SIN itu bisa kita urus ke KUA untuk mengajukan atau menentukan tanggal pernikahan kita. Jadi proses tahapan-tahapan yang dari awal kita minta surat pengantar dari RT sampai kita menghadap ke komandan, itu tujuannya untuk mendapatkan SIN, karena SIN inilah yang bisa kita pakai untuk nikah dengan abdi negara seperti itu. Jika kita udah dapat ya kita tinggal mengurus ke KUA untuk proses nikahnya, seperti orang pada umumnya mengurus ke KUA, kayak kita kumpulin berkas-berkas seperti KK, KTP, foto dan lain sebagainya. Nah oke, itu tadi tahapan-tahapan yang dulu pernah aku lewatin ya, kurang lebih ada 9 tahapan. Nah setiap tahapan itu berbeda, jadi tiap kesatuan, tiap batalion, setiap calon persit yang mau proses pengajuan itu beda-beda. Ada yang tidak ke Korem, juga ada yang tidak perlu ke divisi seperti itu. Jadi itu tergantung kesatuan masing-masing, karena setiap kesatuan itu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah ini di video ini aku hanya sharing pengalaman aku ya. Semoga kalian
terbantu dengan sharing aku ini. Jadi kalian yang mau mengurus pengajuan nikah tuh ada pandangan gitu, kira-kira tuh prosesnya tuh alurnya tuh kemana dulu sih, setelah ini kemana sih. Oh ternyata kalau pas waktu ke menghadap ini tuh ada tes ini sama tes ini, seperti itu. Nah aku harap teman-teman tuh bisa ngerti ya alurnya itu dari awal tuh kita harus menghadap kemana. Jadi awalnya kita harus ke Koramil, ke Kodim, ke Korem, lalu kita ada tes kesehatan, kemudian kita ke resimen, kita ke divisi, baru kita ke kesatuan batalion. Jadi tuh kita tuh harus harus tahu gitu ya di mana tiap lokasi tempat tersebut gitu, karena setiap tiap daerah gitu kan memiliki kayak Koramil, Kodim beserta Korem tuh sendiri-sendiri seperti itu. Misal kayak di Jawa Tengah tuh juga ada beberapa Korem, dan misalnya daerah kalian tuh di mana, nah itu ikutnya tuh di Korem mana, seperti itu. Karena pengalaman aku kemarin, ada temen aku tuh yang bingung gitu, dia tuh harus ke Korem mana gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pengajuan nikah, coba tanya gitu ya ke abangnya, kira-kira tuh nanti tuh ngurus ininya tuh di Kodim mana, di Korem mana, seperti itu, biar kalian tuh nggak bingung. Misalkan abang kalian nggak tahu gitu kan, nanti bisa tanya gitu kan ke temennya atau ke seniornya. Nah, untuk video selanjutnya aku bakal jelasin tiap tahapannya secara detail, karena di video ini kan aku hanya menjelaskan garis besarnya saja, alurnya saja. Nah di video selanjutnya insya Allah aku bakal jelasin pertahapannya secara detail. Nah buat teman-teman, jika suka dengan videoku ini bisa like, dan jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah atau kalian DM di Instagram aku @wulanmanyon. Jangan lupa ya di share video ini supaya banyak orang yang tahu dan aku semakin semangat bikin videonya. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.